Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Bagi Aris, kabar kematian paman jauhnya, Pak Subroto, bukanlah sebuah tragedi yang harus ditangisi. Sebaliknya, berita itu terdengar seperti jawaban atas doa-doanya yang putus asa. Aris adalah seorang pemuda kota yang sedang berada di titik nadir. Usaha kulinernya bangkrut, dan ia kini terjepit oleh tagihan pinjaman daring yang bunganya terus membengkak setiap hari. Maka, ketika pengacara keluarga memberitahu bahwa ia mewarisi sebuah perkebunan jeruk seluas 5 hektar di kaki Gunung Salak, Aris merasa seperti memenangkan lotre. Tanpa membuang waktu, Aris langsung membujuk istrinya, Rina, untuk pindah ke sana. Ia berencana membersihkan lahan tersebut, memperbaikinya sedikit, lalu menjualnya kepada pengembang dengan harga tinggi. Rina sebenarnya ragu. Ia merasa kepindahan mendadak ke kaki gunung yang terpencil bukanlah ide bagus. Namun melihat binar harapan di mata suaminya, ia akhirnya setuju untuk ikut. Mereka tiba di lokasi saat matahari mulai terbenam. Cahaya jingga yang biasanya indah kini tampak pucat dan suram di balik rimbunnya pepohonan. Perkebunan itu dikelilingi pagar kawat berduri yang sudah berkarat dan tertutup tanaman merambat. Di depan gerbang kayu yang telah lapuk, berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai seperti jemari pucat yang hendak menggapai siapapun yang lewat. Tempat ini lebih luas dari yang aku bayangkan, ujar Aris sambil mencoba membuka gembok gerbang yang sudah macet. Rina turun dari mobil dan langsung merasakan perubahan suhu yang drastis. Udara di sana sangat lembab dan berat. Ada aroma aneh yang menusuk hidung seperti bau bunga melati yang sangat kuat, namun bercampur dengan bau sesuatu yang membusuk. Rina merapatkan jaketnya, merasa ada ribuan mata yang sedang mengawasi mereka dari balik kegelapan barisan pohon jeruk yang tak terurus. Setelah berhasil masuk, mereka disambut oleh sebuah rumah panggung tua yang terbuat dari kayu jati berwarna hitam. Bangunan itu tampak kokoh, namun sangat angker. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut, dan atap sirapnya sudah melengkung dimakan usia. Aris membawa barang-barang mereka masuk ke dalam, sementara Rina mencoba menyalakan lampu. Ternyata aliran listrik sudah lama diputus, sehingga mereka harus mengandalkan lampu minyak dan senter seadanya. Di dalam rumah, suasana terasa sangat dingin. Perabotan lama masih tertata rapi, namun semuanya ditutupi kain putih untuk menghindari debu. Dalam geremangan cahaya senter, deretan kursi yang ditutupi kain itu terlihat seperti sosok-sosok manusia yang sedang duduk membisu, menunggu kedatangan penghuni baru. Aris mencoba bersikap tenang dan mulai membersihkan kamar utama agar mereka bisa segera beristirahat. Besok, kita mulai cari orang untuk membersihkan kebun ini, kata Aris, berusaha memecah keheningan yang mencekam. Rina hanya mengangguk pelan. Ia duduk di pinggir tempat tidur sambil terus memandangi jendela kayu yang tidak tertutup rapat. Di luar sana, angin bertiup kencang, membuat dahan-dahan pohon jeruk bergesekan satu sama lain, menciptakan suara seperti bisikan orang yang sedang mengadu tepat tengah malam. Saat Aris mulai mendengkur halus karena kelelahan, Rina terjaga. Ia mendengar suara yang sangat lirih dari arah dapur. Awalnya ia mengira itu hanya tikus atau kucing hutan. Namun suara itu berubah menjadi bunyi gesekan yang teratur, seperti suara kuku yang sedang menggaruk permukaan kayu. Dengan pelan, Rina memberanikan diri untuk mengintip dari celah pintu kamar. Di bawah cahaya bulan yang masuk dari ventilasi, ia melihat sebuah bayangan rambut panjang menjuntai dari lenggit-lenggit ruang tengah. Belum sempat ia berteriak, terdengar suara tawa kecil yang sangat halus namun melengking, seolah-olah pemilik tawa itu sedang berada tepat di belakang lehernya. Peringatan pertama dari kebun itu telah dimulai, dan mereka baru saja memasuki pintu masuk menuju neraka yang tersembunyi. Pagi menyapa dengan suasana yang tidak lebih baik dari malam sebelumnya. Kabut tebal berwarna kelabu menyelimuti seluruh perkebunan, seolah-olah
Alam sedang berusaha menyembunyikan sesuatu di bawah permukaannya. Aris terbangun dengan perasaan pegal di sekujur tubuh. Sementara Rina tampak pucat dengan kantung mata yang menghitam. Ia tidak menceritakan kejadian semalam karena tidak ingin menambah beban pikiran suaminya. Meskipun ketakutan masih membayangi setiap gerak-geriknya, setelah menyeduh kopi instan dengan air seadanya, Aris memutuskan untuk menjelajahi area kebun lebih dalam. Ia membawa sebilah parang tua yang ia temukan di gudang bawah rumah. Saat kakinya menginjak tanah yang gembur dan lembab, Aris menyadari bahwa perkebunan ini tidak benar-benar mati. Pohon-pohon jeruk di sana memang tampak kering, namun batangnya terasa sangat keras, hampir menyerupai batu. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah pemandangan di setiap dahan pohon. Hampir di seluruh penjuru kebun terdapat lilitan kain putih kusam yang sudah menghitam terkena tanah dan hujan. Kain-kain itu terikat rapi, seperti sisa-sisa kain kafan yang dipaksakan untuk membalut luka pada batang pohon. Aris mencoba memotong salah satu kain tersebut, namun saat parangnya menyentuh kulit pohon, cairan kental berwarna merah gelap merembes keluar. Cairan itu berbau amis, sangat mirip dengan bau darah segar. "Sedang apa kamu di situ, anak muda?" Sebuah suara serak mengejutkan Aris. Di balik kabut, muncul seorang pria tua dengan pakaian hitam yang sudah sangat kumal. Wajahnya dipenuhi kerutan sedalam parit, dan matanya tampak keruh. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Darmo, orang yang selama puluhan tahun menjaga kebun milik Pak Subroto. Mbah Darmo menatap parang di tangan Aris dengan tatapan tidak suka. Ia memperingatkan Aris agar tidak sembarangan merusak apapun di kebun ini. Menurut ceritanya, pohon-pohon jeruk di sini bukan sekadar tanaman. Pak Subroto dahulu melakukan sebuah ritual kuno agar hasil panennya selalu melimpah tanpa mengenal musim. Harga yang harus dibayar adalah memberikan tempat tinggal bagi para penghuni tak kasat. Mata yang sangat menyukai aroma bunga jeruk. Jangan pernah datang ke bagian belakang kebun setelah lonceng maghrib berbunyi, bisik Mbah Darmo dengan nada mengancam. Mereka sedang lapar karena sudah lama tidak ada yang memberi persembahan. Aris mencoba tertawa meski hatinya bergetar. Ia menganggap ucapan kakek itu hanyalah takhayul orang desa untuk menakut-nakutin ia agar tidak menjual tanah ini. Namun, saat ia kembali ke rumah, ia menemukan Rina sedang berdiri mematung di depan pintu kamar mandi. Rina menunjuk ke arah cermin tua yang ada di sana. Di permukaan kaca yang berdebu, terdapat bekas telapak tangan berlumpur yang sangat kecil, seukuran tangan anak bayi, namun dengan kuku yang tampak sangat tajam. Padahal, sejak pagi tadi, tidak ada orang lain selain mereka berdua di dalam rumah itu. Sore harinya, saat Aris sedang berusaha memperbaiki mesin pompa air di samping rumah, ia melihat sosok wanita berbaju putih sedang berdiri di antara rimbunnya pohon jeruk. Wanita itu membelakangi Aris. Rambutnya yang hitam pekat menjuntai hingga menyentuh tanah. Aris mengira itu adalah warga sekitar yang tersesat. Namun, saat ia memanggilnya, wanita itu tidak berbalik. Ia justru mulai bergerak menjauh dengan cara yang sangat aneh. Tubuhnya tidak tampak melangkah, melainkan bergeser dengan sangat cepat, menembus kabut, lalu menghilang di balik pohon beringin besar. Aroma melati yang busuk kembali menyerang indera penciuman Aris. Ia segera berlari masuk ke rumah dan mengunci semua pintu. Di luar, suara tawa yang sangat halus mulai terdengar kembali, bersahutan di antara pepohonan yang kini mulai bergoyang, meski tidak ada angin yang berhembus. Kebun itu, si Uliala, sedang bernapas, menunggu saat yang tepat untuk menelan mereka bulat-bulat. Malam ketiga di perkebunan jeruk itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Sebuah kesunyian yang menulikan telinga. Aris dan Rina meringkuk di dalam kamar utama dengan pintu yang diganjal lemari kayu berat. Mereka tidak lagi membicarakan soal menjual tanah atau kekayaan. Fokus mereka kini hanyalah bertahan hidup hingga fajar tiba. Namun, kebun di luar sana seolah punya rencana lain. Sekitar pukul 11 malam, suhu di dalam rumah turun drastis. Napas Aris membentuk uap putih di udara. Tiba-tiba,
Terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan itu sangat berirama dan tenang. Namun di tengah hutan terpencil seperti ini, suara itu terdengar seperti vonis mati. Aris menggenggam parangnya erat-erat. Sementara Rina menyembunyikan wajahnya di balik bantal sambil terisak tanpa suara. Aris, buka pintunya ini Mbah Darmo. Suara dari luar terdengar parau. Aris hampir saja melangkah mendekat. Namun ia teringat satu hal. Suara itu tidak terdengar berasal dari lantai bawah, melainkan sejajar dengan jendela kamar mereka di lantai 2. Ia memberanikan diri mengintip lewat celah kayu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Tidak ada siapapun di depan pintu, tetapi di dahan pohon mangga yang menjulur ke arah balkon, sesosok wanita dengan gaun putih yang kompang camping sedang berjongkok. Wajahnya tertutup rambut, namun ia menirukan suara Mbah Darmo dengan sangat sempurna. Tiba-tiba, suara tawa melengking pecah dari segala penjuru kebun. Ribuan tawa itu saling bersahutan, menciptakan kebisingan yang menyiksa gendang telinga. Rumah kayu itu mulai bergetar hebat. Di luar sana, lampu-lampu minyak yang mereka pasang di halaman tiba-tiba menyala sendiri dengan api berwarna hijau kebiruan. Dalam cahaya yang aneh itu, Aris melihat pemandangan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Puluhan, mungkin ratusan sosok berbaju putih muncul dari balik pepohonan jeruk. Mereka melayang rendah, mengelilingi rumah seperti hiu yang mengepung mangsa. Beberapa di antaranya mulai merayap di dinding rumah dengan gerakan patah-patah seperti serangga. Suara cakaran kuku di atas atap sirap terdengar begitu nyata, seolah-olah mereka sedang mencoba membongkar kayu-kayu itu untuk masuk ke dalam. Kita harus keluar dari sini, Rin. Sekarang, teriak Aris sambil menarik paksa tangan istrinya. Ia tidak punya pilihan lain. Tinggal di dalam rumah hanya akan membuat mereka terpojok. Aris memutuskan untuk nekat menuju mobil. Saat mereka berlari keluar menuruni tangga panggung, akar-akar pohon jeruk di halaman mulai bergerak secara tidak wajar. Tanah di bawah kaki mereka bergelombang, seakan-akan ada sesuatu yang besar sedang menggeliat di bawah sana. Baru saja mereka mencapai halaman, sesosok kuntilanak dengan pakaian yang dipenuhi noda darah merah segar mendarat tepat di depan mereka. Sosok ini berbeda dari yang lain. Auranya sangat panas dan penuh kebencian. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Aris. Rina berteriak histeris saat akar-akar berduri tiba-tiba melilit pergelangan kakinya dan menariknya hingga terjatuh. Lepaskan dia. Aris mengayunkan parangnya dengan membabi buta. Namun senjata itu hanya menembus udara kosong. Sosok itu tertawa. Suara yang keluar bukan lagi tawa manusia, melainkan suara geraman binatang buas. Kebun jeruk itu kini benar-benar berubah menjadi lautan putih. Sosok-sosok itu mulai mendekat, mempersempit ruang gerak mereka. Aris menyadari bahwa mereka bukan sekadar hantu. Mereka adalah penjaga kontrak yang haus akan darah baru. Konflik yang selama ini terpendam dalam sejarah gelap keluarga Pak Subroto kini meledak sepenuhnya. Menuntut nyawa sebagai pelunas hutang masa lalu yang belum tuntas, Rina terseret di atas tanah yang becek. Akar-akar berduri itu seolah memiliki nyawa sendiri, melilit betisnya dengan sangat kuat hingga kain celananya robek. Ia menjerit kesakitan saat duri-duri tajam mulai menghujam kulitnya. Aris tidak tinggal diam. Ia menerjang maju dan mencoba memutus akar itu dengan parangnya. Namun, setiap kali satu akar putus, dua akar baru muncul dari dalam tanah, bergerak secepat cambuk. Sosok kuntilanak merah yang memimpin pengepungan itu melayang rendah, tepat di atas kepala Aris. Aroma busuk yang keluar dari tubuh makhluk itu begitu menyengat, hingga membuat Aris mual. Tiba, suara tawa yang tadinya melengking berubah menjadi bisikan parau yang sangat jelas di telinga Aris. Subroto berjanji darah dari darahnya. Untuk setiap buah yang manis, bisik makhluk itu. Aris terpaku. Ia baru menyadari bahwa kekayaan yang selama ini dibanggakan oleh pamannya
bukanlah hasil kerja keras, melainkan hasil dari perjanjian gelap yang melibatkan nyawa. Setiap pohon jeruk di kebun ini ternyata ditanam di atas tumbal manusia, dan kain kafan yang melilit batang pohon itu adalah tanda dari jiwa-jiwa yang terperangkap. Sekarang, karena Pak Subroto sudah meninggal tanpa memberikan penerus, kebun ini menagih hutang kepada ahli warisnya. Dalam keputusasaan yang memuncak, Aris melihat sebuah kotak kayu kecil yang terlempar dari dalam rumah akibat getaran hebat tadi. Kotak itu adalah milik Pak Subroto yang sebelumnya terkunci rapat. Kini, kotak itu terbuka, memperlihatkan sebuah gulungan perkamen tua yang terbuat dari kulit binatang dan sebuah keris kecil tanpa sarung. Aris melepaskan parangnya dan menyambar keris tersebut. Saat jemarinya menyentuh gagang keris yang dingin, ia merasakan aliran energi yang aneh merambat ke lengannya. Kuntilanak merah itu tampak terkejut. Ia terbang mundur sejenak. Wajahnya yang rata kini menampakkan seringai penuh amarah. "Rin, pegang tanganku," teriak Aris sambil mengarahkan keris itu ke arah akar yang melilit istrinya. Anehnya, tanpa perlu menyentuh, hanya dengan arah mata keris itu saja, akar-akar berduri tersebut langsung layu dan menghitam. Rina berhasil terlepas dan segera merangkak menuju suaminya. Namun, ratusan kuntilanak lain di sekeliling mereka mulai merapat. Mereka membentuk lingkaran rapat, menutup semua jalan keluar menuju gerbang depan. Langit di atas perkebunan itu kini berwarna merah tembaga. Suara bisikan-bisikan gaib semakin keras, menuntut jawaban atas janji yang belum terpenuhi. Aris tahu, ia tidak bisa hanya melarikan diri. Jika ia pergi begitu saja, kutukan ini akan terus mengejarnya sampai ke kota. Ia harus mengakhiri kontrak darah ini di tempat semuanya dimulai. Dengan keberanian yang tersisa, Aris berdiri tegak di depan istrinya. Ia mengarahkan keris itu ke langit, menantang pemimpin para makhluk itu. "Aku tidak akan memberikan istriku. Jika kau butuh darah, ambil darah yang memulai semua ini," teriak Aris sambil menunjuk ke arah makam Pak Subroto yang terletak di pojok belakang kebun. Seketika, seluruh makhluk itu berhenti tertawa. Suasana menjadi sunyi senyap, sesunyi liang lahat. Kuntilanak merah itu perlahan mendekat. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Aris. Matanya yang merah menyala seolah sedang menimbang-nimbang tawaran tersebut. Sementara bau melati busuk semakin menyesakkan dada, suasana mendadak menjadi sangat dingin. Seolah-olah seluruh panas di bumi tersedot habis ke dalam perut perkebunan. Kuntilanak merah itu tidak menyerang, namun ia terus menatap Aris dengan tatapan yang menghujam jiwa. Makhluk-makhluk lain yang tadinya riuh, kini berdiri mematung di antara pepohonan, menunggu keputusan dari pemimpin mereka. Aris merasa tangan yang memegang keris mulai gemetar hebat. Bukan hanya karena takut, tetapi karena hawa dingin yang menjalar dari senjata tua itu. "Tunjukkan jalannya," gertak Aris dengan suara yang dipaksakan agar tidak bergetar. Tanpa suara, kuntilanak merah itu berbalik dan melayang rendah menuju area belakang perkebunan. Aris membantu Rina berdiri. Istrinya itu masih syok. Kakinya yang terluka meninggalkan jejak darah di tanah. Mereka berjalan mengikuti sosok putih kemerahan itu, menembus kabut yang semakin pekat. Setiap kali mereka melewati pohon jeruk, kain-kain kafan yang melilit batangnya tampak bergoyang meski tidak ada angin, seolah sedang melambai mengucapkan selamat tinggal. Mereka tiba di sebuah sudut kebun yang selama ini tersembunyi oleh semak berduri. Di sana terdapat sebuah gundukan tanah tanpa nisan yang layak, hanya ditandai oleh sebongkah batu hitam besar. Itulah makam Pak Subroto yang sebenarnya, yang tidak dikuburkan di pemakaman umum desa, karena warga tahu ada yang tidak beres dengan kematiannya. "Hancurkan, atau kamu yang menjadi pengganti," bisik suara parau yang entah berasal dari mana. Aris melihat sebuah lubang kecil di bawah batu hitam tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah botol kaca kecil berisi cairan merah kehitaman yang sudah mengental darah perjanjian. Aris menyadari bahwa selama botol itu utuh, jiwa Pak Subroto dan seluruh keturunannya akan terus terikat pada kebun ini. Saat Aris hendak menghancurkan botol itu dengan kerisnya,
Tanah di sekitar makam mulai meledak. Tangan-tangan pucat dengan kuku panjang keluar dari dalam tanah, mencoba menarik kaki Aris masuk ke dalam lubang. Itu adalah manifestasi dari kerakusan Pak Subroto yang tidak ingin kekayaannya hilang begitu saja meskipun ia sudah mati. "Aris, awas!" teriak Rina. Rina yang tadinya lemas tiba-tiba mendapatkan kekuatan entah dari mana. Ia mengambil sebuah kayu besar dan memukul tenggen-tenggen gaib yang mencoba menggapai suaminya. Aris tidak menunaikan kesempatan itu. Ia mengangkat keris tinggi-tinggi, lalu menghujamkannya tepat ke arah botol kaca di bawah batu hitam. Perang! Suara pecahan kaca itu diikuti oleh jeritan melengking yang sangat memilukan dari ratusan kuntilanak di seluruh kebun. Cairan di dalam botol itu meledak dan menguap menjadi asap hitam yang berbau belerang. Seketika, sosok kuntilanak merah di depan mereka mulai memudar. Wajah ratanya perlahan berubah menjadi wajah seorang wanita yang tampak sangat sedih, sebelum akhirnya hancur menjadi abu yang terbawa angin satu persatu. Sosok-sosok putih yang mengelilingi mereka menghilang. Suasana mencekam yang menyelimuti perkebunan itu perlahan memudar, digantikan oleh kesunyian alam yang normal. Namun, Aris tahu ini belum sepenuhnya selesai. Tanah di bawah makam itu mulai ambles, menciptakan lubang besar yang seolah ingin menelan seluruh sejarah kelam keluarga mereka. Aris segera menarik Rina menjauh dari area makam. Mereka berlari kembali menuju rumah panggung secepat yang mereka bisa. Saat mereka menoleh ke belakang, barisan pohon jeruk yang tadinya tampak kokoh mulai meranggas dan tumbang satu demi satu, seolah-olah sumber kehidupan mereka telah dicabut secara paksa. Kebun itu sedang menghancurkan dirinya sendiri. Langit perlahan berubah menjadi abu-abu pucat saat fajar mulai mengintip dari balik puncak gunung Salak. Teror yang seolah berlangsung selamanya itu mulai surut bersamaan dengan hilangnya beang-beang putih di antara pepohonan. Aris dan Rina tidak menunggu hingga matahari benar-benar terbit. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka melempar barang-barang ke dalam bagasi mobil tanpa mempedulikan kerapian. Pikiran mereka hanya satu, pergi sejauh mungkin dari tanah terkutuk ini. Saat Aris memutar kunci kontak, mesin mobil sempat terbatuk beberapa kali sebelum akhirnya menderu hidup. Aris menginjak pedal gas dalam-dalam, meninggalkan jejak ban di tanah becek perkebunan. Saat melewati gerbang kayu yang kini sudah hancur berantakan, Aris melirik ke arah kaca spion. Ia melihat Mbah Darmo berdiri mematung di bawah pohon beringin raksasa. Orang tua itu tidak melambai. Ia hanya menatap mobil mereka dengan pandangan kosong yang sulit diartikan. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa sangat panjang dan sunyi. Tidak ada percakapan di antara mereka. Rina hanya duduk menyandarkan kepalanya ke kaca jendela, menatap jalanan aspal dengan mata yang tampak redup. Aris berkali-kali melirik telapak tangannya. Meskipun luka sayatan dari akar berduri itu sudah berhenti berdarah, bekasnya meninggalkan guratan hitam yang aneh di bawah kulitnya, menyerupai bentuk urat pohon yang menjalar. Kehidupan di kota dimulai kembali. Namun, semuanya tidak lagi sama. Aris memang berhasil menjual tanah tersebut kepada sebuah perusahaan tambang dengan harga murah, hanya agar tanah itu segera lepas dari tangannya. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk melunasi seluruh hutangnya dan memulai hidup baru. Namun, ketenangan yang ia beli ternyata memiliki harga yang sangat mahal. Setiap kali malam tiba, Aris sering terbangun karena mendengar suara tawa halus dari arah ruang tamu. Saat ia memeriksa, ia hanya menemukan Rina yang sedang berdiri di balkon, menatap ke arah selatan ke arah gunung. Rina menjadi sangat menyukai tanaman. Apartemen mereka yang dulunya bersih kini dipenuhi oleh berbagai jenis tanaman merambat yang tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar. Suatu malam, Aris menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Di balik pot tanaman jeruk nipis yang diletakkan Rina di sudut kamar, terdapat gumpalan rambut panjang yang terselip di antara dahan. Bau melati yang busuk, bau yang sangat ia kenali dari perkebunan itu, mulai memenuhi ruangan apartemen mereka yang tertutup rapat. "Riz, kamu dengar tidak? Mereka memanggil kita kembali,"
bisik Rina suatu malam tanpa menoleh ke arah suaminya. Suaranya terdengar datar dan dingin, persis seperti bisikan yang Aris dengar di tengah kebun dulu. Aris menyadari sebuah kenyataan pahit. Menghancurkan botol perjanjian di makam Pak Subroto mungkin telah mengusir para penghuni fisik dari kebun itu. Namun benih kegelapannya sudah terlanjur tertanam di dalam diri mereka. Akar-akar gaib itu tidak lagi berada di tanah kaki gunung, melainkan sudah merambat masuk ke dalam silsilah keluarga mereka. Kini, setiap kali Aris memejamkan mata, ia tidak melihat kegelapan, melainkan hamparan kebun jeruk yang luas dengan ribuan kain putih yang melambai tertiup angin. Ia tahu, suatu saat nanti, kebun itu akan datang kembali untuk menagih sisa hutang yang belum lunas. Teror kebun kuntilanak ternyata tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah tempat, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh kembali dan berbunga dengan aroma kematian yang baru.